Sintayong akhirnya memberikan klarifikasinya perihal pemecatan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia, yang selama ini masih menjadi teka-teki misterius. Dalam sebuah podcast di channel YouTube JJ, yaitu Sepak Up, Sintayong menjawab beberapa pertanyaan penting. Namun saya akan merangkum perihal yang menarik, di mana yang sampai saat ini masih penuh misteri. Pertama, masalah ban kapten Indonesia melawan China. Saat itu publik sepak bola Indonesia merasa heran, kenapa kapten tim saat itu bukan Zai Izez melainkan Asnawi. Sintayong menjelaskan seperti ini, ban kapten saat itu dipakai Asnawi, memang dari awal kapten tim Indonesia adalah Asnawi, dan Zai Izez juga Martin Pas ternyata wakil kaptennya. Di saat laga melawan China, Sintayong menurunkan Asnawi sebagai starter, dan sebelum pertandingan ia bertanya kepada Zai Izez, di mana sebelumnya Zai Izez menjadi kapten ketika melawan Bahrain. Sintayong bertanya, apakah Zai Izez mau memakai ban kapten di laga melawan China? Namun Zai Izez ternyata menolak, dengan alasan logis. Karena Asnawi bermain di awal, dan dia adalah kapten tim sebelumnya, maka Zai Izez merasa ban kapten itu adalah hak Asnawi. Ia melakukan itu karena ia merasa menghormati Asnawi, yang sebelum ia menjadi bagian timnas, sudah dipercaya sebagai kapten tim di lapangan. Maka teka-teki ban kapten ketika melawan China, akhirnya terjawab. Ternyata ban kapten dipakai Asnawi kala itu, memang atas persetujuan semua pemain. Selanjutnya kedua, Sintayong klarifikasi masalah rumor di locker room. Ia merasa aneh akan rumor isu locker room yang beredar di publik. Jika Sintayong dan pemain dirumorkan tidak harmonis, ada masalah pelik yang membuat kondisi tim tidak kondusif, itu yang beredar di publik. Dengan tegas Sintayong membantah isu locker room itu. Ia malah menegaskan, jika ia dan pemain di locker room baik-baik saja, tidak ada hal seperti yang diungkapkan pihak PSSI. Masalah perihal bahasa yang menjadi problematik, ternyata sebenarnya tidak ada masalah, ia tetap berkomunikasi dengan para pemain dengan baik. Malahan Sintayong merasa aneh dengan ungkapan salah satu esko PSSI yang mengangkat rumor seperti itu. Ia merasa rumor yang diedarkan pihak esko PSSI itu tidak benar, dan Sintayong sangat menyayangkan hal itu. Ia berharap seharusnya di pihak PSSI mengungkap kebenaran, bukan kebohongan. JJ penerjemah Sintayong adalah salah satu saksi, di mana isu konflik locker room, perihal bahasa dan lain sebagainya, itu adalah isu yang dibuat-buat sebelah pihak. Soal exco PSSI yang dimaksud Sintayong, kita pasti tahu siapa orangnya, dia yang selalu warawiri di acara televisi, mengungkap isu panas locker room, yang seakan-akan berbahaya, bisa menghancurkan timnas. Ia juga yang paling terdepan, mempromosikan pelatih baru pengganti Sintayong, yang dia sebut dengan bangga sebagai pelatih mewah, abang-abangan pemain naturalisasi. Siapa nama orang ini? Silahkan ketik di kolom komentar. Siapa nama esko yang disentil Sintayong ini? Sintayong, ternyata sampai saat ini, tidak tahu alasan pemecatan dirinya. Ia juga masih bertanya-tanya sendiri, kenapa ia dipecat. Tadinya ia berharap duetnya dengan Erick Thohir akan berjalan mulus, demi kemajuan sepak bola Indonesia. STY juga membantah, jika pemecatannya dikarenakan kegagalannya di ajang Piala AFF, karena Sintayong sudah sepakat sebelumnya dengan Erick Thohir, jika ia tidak memprioritaskan ajang AFF waktu itu, ia lebih fokus untuk habis-habisan mengejar kualifikasi Piala Dunia dan SEA Games. Dan Erick Thohir mendukungnya penuh, maka isu kegagalan AFF sebagai pangkal pemecatannya, itu tidaklah benar. Bahkan Sintayong secara detail, sudah menyusun strategi luar biasa, untuk bertanding dengan Australia. Dia sudah menyiapkan target untuk bisa mengalahkan mereka, dan ia yakin timnas mampu berada di posisi kedua di bawah Jepang. Namun rencana matangnya ternyata harus buyar, dengan mengejutkan dan tiba-tiba, ia mendapat surat pemecatan yang tidak bisa ia dapatkan jawabannya sampai saat ini. Besarnya cinta Sintayong kepada sepak bola Indonesia, bisa kita simpulkan di pernyataannya sebagai berikut. Jika Sintayong tidak menutup kemungkinan, untuk bisa bekerja sama kembali melatih timnas Indonesia di kemudian hari. Begitulah sedikit rangkuman yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih dalam dan lengkap, silahkan tonton di channel Sepak Up.